Ini saya kira kita ganti topik pembicaraan lah. Ganti topik. Jadi gini, gimana Mas Juli memandang Jogja dalam kerangka, kan Jogja kan ibu kota kesenian lah, salah satu ibu kota kesenian di samping Bali dan beberapa kota ya. Yogyakarta kan tetap Kawah Candiotimuko, melahirkan banyak seniman besar, melahirkan banyak komunitas, melahirkan banyak karya, perupa kita banyak, teatrawan kita banyak, sastrawan apalagi gitu. Nah, tetapi Mas Juli ini tuh agak repot ya. Gimana ya? Kesenian di Jogja itu tidak bisa lari ke industri. Oh iya. Ini repot. Jadi bagaimana dalam pandangan Mas Juli? Artinya seniman-seniman di Jogja ini agak kesulitan. Faktanya begitu ya, agak kesulitan dalam mencari ekonomi. Karena industri kesenian di Jogja ini kebetulan itu agak sedikit stagnan atau mandek lah. Istilah Pak produser saya itu stagnan loh. Bagaimana Mas Juli memandang itu? Saya itu malah punya ide atau punya penelitian selama ini saya di Jogja. Saya itu berterima kasih sekali sama Jogja, bisa membuat saya itu tetap bisa bertahan hidup dari seni, bisa bertahan memandang tentang pekerjaan itu dari kacamata seni. Yogyakarta itu selain TBY, selain Malioboro, selain mana, Yogyakarta perlu ditambah ruang yang ramah bagi seniman untuk membuat industri itu, para seniman itu harus melayakkan diri atau semacam bagaimana akan bisa tembus ke industri itu kita cari dulu syarat-syaratnya. Contohnya kalau kita itu mau menjadi polisi atau mau menjadi seorang pilot kan syarat-syarat menjadi pilot apa, syarat-syarat menjadi polisi apa, terus syarat-syarat untuk menjadi tembus industri itu melayakkan diri secara internasional atau bahkan nasional. Bagaimana Jogja itu bangkit itu secara ekonomi, kayak contohnya itu kalau di warung makan atau di wisata itu dia pelayanannya bagus. Pelayanannya bagus sehingga orang itu akan kembali lagi untuk membeli di warung makan atau warung kopi itu sendiri. Makanya saya maksudnya membuka banyak ruang publik pentas gitu. Membuka Malioboro itu dibuka lagi untuk memberi ruang kepada seniman membaca puisi di situ, memberi tempat untuk ya mereka untuk ngamen, bahasanya ngamen dulu baru ya jangan terlalu dikekang untuk berkarya gitu. Maksudnya selain TBY kan sekarang lahir juga. Jadi memang ruang kesenian itu maksudnya di ruang publik dan ruang-ruang lain selain di kantong budaya kayak TBY, kayak di mana? Tempat-tempat pementasan tok orang menggon ngono tok gitu loh maksudnya gitu. Tapi alhamdulillahnya di Jogja itu mulai lahir pentas di sungai Pak Butet, Pak Jemek. Pak Jemek, yuk teater Skogure itu atau sedut senut itu pentas di kampung-kampung. Mereka membuat panggung sendiri tanpa membutuhkan dana support pemerintah gitu. Dan saya sangat positif atau optimis bahwa Jogja itu akan tembus ke dunia industri setelah dia itu melayakkan diri untuk tembus di itu industri itu sendiri. Berarti seniman kudu naker awake Mas ya. Maksudnya dalam arti berkualitas lah secara pementasan itu latihannya prosesnya lagi, kostumnya itu dibaguskan lagi, maksimalkan. Memang kita itu saya merasakan stuck yang naik itu yang pergi ke industri Jakarta itu beberapa lah ya. Nah, artinya gini. Artinya kalau kembali ke Jogja kan ini kan masih banyak toh seniman-seniman Jogja yang katakanlah belum masuk industri terus penghasilan kehidupannya juga nggak tentu gitu. Nggak tentu. Dan banyak seniman Jogja itu yang kemudian lari ke Jakarta karena dianggap Jakarta itu lebih berpotensi industri seninya berjalan. Sedangkan di Jogja sendiri sangat sulit sepertinya kalau industri di sini gitu loh. Itu memang kita harus PR ya. Kompak kompak bagaimana kita membuat pasar sendiri, tidak harus di Jakarta. Selain melayakkan diri untuk lebih baik, seniman semuanya menggambar, kalau nggak laku biarin dulu, gambar terus sampai dia itu dibutuhkan, sampai dia itu dirindukan. Laku nggak laku, tetap berjuang, berlatih dan tetap ikhlas untuk menjalani kesenimanannya itu. Dan saya itu punya ide satu lagi Mas Prabu. Seniman juga harus punya pemasukan lain selain dari kesenimanannya itu.
Saya itu Produser saya langsung setuju ya, cocok ya. saya itu mulai menekuni dunia perkopian, jual beli. Bagaimana saya tetap saya diminta tampil sini mas, Oke. tapi umpamanya sangune ora komplit, ora nggak apa-apa. Saya tetap tampil, tetap karena seni itu tidak bisa Dihargai dengan uang. dihargai dengan uang, dan seni itu tidak bisa dilombakan sebenarnya. Tapi teknik-tekniknya yang bisa Oh, dilombakan. teknik lomba seninya ya. Lomba tari nggak bisa dilombakan sebenarnya. Tapi teknik nari yang benar, tempo yang benar, cara yang benar, yuk apapun seni itu tidak bisa dilombakan atau bahkan tidak bisa dinilai, hanya cara-caranya yang bisa dinilai. SOP-nya lah, maksudnya standar operasi prosedur menari yang benar bagaimana, dilihat mata, blockingnya, angle-nya, Ayune. ayune, paese gitu. Tapi kalau sudah benar semua, yuk di antara benar, yang paling benar itu siapa? Dia paling benar, paesnya bagus, geraknya bagus, akhirnya dialah yang akan menjadi juara dan layak untuk menjadi industri untuk dipertontonkan. Teman-teman semua, jadi ya nek ison duwe gawean liya Iya. sadurunge apa selain seni ya. Selain seni, Nah, maka jadi kalau Mas Juli mungkin perjalanannya kemarin jualan kopi ya. iya, jualan kopi, saya buang sampah aja mau saya. Maksudnya? Buang sampah milik rumah tangga, nyapu saya mau, jadi tukang parkir saya mau. Jadi apapun pekerjaan itu jangan dilihat dari kotornya, jangan dilihat dari hinanya, tapi kecukupannya itu menjadi seniman itu tidak kekurangan dalam finansial. Gitu. Luar biasa teman-teman. Saya mah terenyuh ya aku. Ya itu, kita itu selain ketika kita happy, humor, ada juga humor yang tragedi. Oke. Jadi ada kesedihan, tapi kok kisahnya lucu gitu loh. Pokoknya kok selama ini orang bojo-bojo, atau orang dedet, orang deyang, orang di rumah liane sedih anak loro, telu. Aku kok orang duwe anak emang kucing, aku mengempani kucing. Ya ora apa-apa. Itu adalah takdir, garis suratan hidup dari Tuhan Yang Maha Esa toh. Nah, tapi kita berusaha lah, masa menyerah pada takdir. Itu kita selalu berusaha walaupun belum menemukan. Itu Ikhtiar toh. ikhtiar. Nasib itu bisa diubah, tapi takdir itu tidak bisa diubah. Yuliono umure sakmene bojo ya wis Berapa tuh umurnya Kang Yuli? 32. Oh, belum tua. 3 into. Belum tua. Masih bisa lah, cari Masih bisa. janda masih bisa. Janda. Jamur. Janda muda di bawah umur. Masih bisa. Yang penting itu kita itu punya, seniman itu harus punya cita-cita, punya impian, mimpi yang diimpikan, maksudnya mimpi yang direalisasikan. Jadi tidak hanya halusinasi, tapi juga malas-malasan, tidur nggak mau latihan, nggak apa-apa. Saya sangat optimis Jogja itu bisa memiliki pasar seni rupa sendiri, pertunjukan sendiri. Jadi Jogja itu jangan takut miskin, karena sejatinya Tuhan Maha Kaya. Makanya berkaryalah dengan ikhlas, maka kamu akan menemukan kebaikannya. Luar biasa. Proses kreatif dan berkaryalah dengan ikhlas. Ikhlas. Kuwi judulnya. Nyanyo itu belajar dari teman-teman FMI Folk Mataram Institute Oh itu. iya Pak Ence. Pak Samuel Indratma, Ian Jangkrik. Pak Ian Jangkrik, wah. Pak Bayu Wardana, Pak Tejo Badut, semua di Jogja itu memang guyub rukunnya bagus. Saya sangat salut itu ketika teman-teman seniman nggak punya pemasukan, mereka sangat antusias. Dan Pak sepertinya Nasirun, Pak Didi Kempot lah namanya ya. Iya. Almarhum itu ada antusias seniman-seniman di seluruh Indonesia ini untuk peduli sekitarnya. Ya. Saya juga memandang itu Mas Juli. Jadi Pak Produs. Jadi seniman kita itu saling toleransinya, terus kemudian persaudaraannya itu erat. Jadi kalau ada seniman yang sakit, ada seniman yang kesusahan secara ekonomi itu dibantu, ditengok. Syari Kileran juga ada. Pak Sujud itu. Oh, waktu itu ya. Waktu itu. Ya, saya sangat. Terus ngadain pentas bareng aksi amal. Aksi amal untuk orang-orang yang membutuhkan, bagaimana mereka itu di bawah
kemiskinan lah bahasanya ya. Ada yang seniman yang sakit. Di bawah kemiskinan ini berarti miskin banget ya. Oh, maksudnya kan dia diangkat derajatnya. Teman-teman seniman itu sudah masuk ke arah situ. Orang-orang yang tidak terjamah oleh bantuan. Itu kan saya pernah dengar itu, janganlah kamu berkata seberapa besar kamu negaramu berikan kepada kamu, tapi seberapa besar kamu berikan kepada negaramu. Iya. John F. Kennedy. Wah, Amerika itu ya. Amerika. Semua kita itu tidak boleh terlalu fanatik atau apa. Oh, jangan barang ini dari orang itu, itu ternyata kita juga pakai itu. Pokoknya kita itu nggak boleh fanatik dan tetap Tidak Pancasila. tidak boleh fanatik.